Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Waalaikumsalam 9 warahmatullahi. ingin mempresentasikan mengenai analisis dan perancangan sistem komunikasi optik berbasis FTTH, yaitu Fiber to the Home. Sebelumnya, perkenalan dulu dari anggotanya. Saya sendiri Diko Martian Santoso. Saya Revota Saharada. Saya Muhammad Erza. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Silakan untuk saudara Repo. Baik, di sini latar belakang. Yang pertama, kebutuhan akan internet berkecepatan tinggi dan stabil meningkat. Yang kedua, FTTH menawarkan bandwidth besar, latensi rendah, dan ketahanan terhadap interferensi. Yang ketiga yaitu Rumah Sakit Sentosa Bandung Kopo memerlukan infrastruktur komunikasi yang andal. Yang terakhir, tujuannya merancang sistem FTTH yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang jaringan FTTH optimal untuk RS Santosa Kopo. Yang kedua, berapa nilai powerlink budget dan rise time budget yang dihasilkan. Yang ketiga, apa saja kebutuhan perangkat atau BOQ dan estimasi biayanya. Slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Diko. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dan batasan masalah. Untuk tujuannya yang pertama kita akan merancang sistem FTTH yang optimal. Lalu untuk batasan masalahnya kita berfokus pada parameter PLB atau Power Link Budget, dan ada RTB atau Rise Time Budget, dan BOQ atau Bill of Quantity. Lalu simulasi menggunakan Optic Wave dan Google Earth Pro. Dan ini sebatas tahap digital saja dan tidak sampai real life atau fabrikasi. Lanjut. Untuk metodologi penulisan bisa dilanjutkan oleh saudara Erza. Untuk metodologi penulisannya, yang pertama studi literatura itu kajian teori FTTH, PLB, RTB, dan BOQ. Untuk perancangan sistem, kita menggunakan Optic Wave dan Google Earth. Untuk analisis datanya, simulasi dan perhitungan parameter. Lalu, Fiber to the Home atau FTTH dan Powerlink Budget. FTTH teknologi serat optik langsung ke rumah. Keunggulannya dari FTTH ini yaitu bandwidth-nya besar, minim interferensi, support triple play. Untuk PLB itu untuk hitung rugi daya dari transmitter ke receiver. Dan untuk tujuannya dari FTTH dan Powerlink budget ini untuk memastikan daya yang diterima lebih besar dari sensitivitas receiver. Rise time budget. RTB ini untuk mengukur waktu naik sinyal atau rise time. Tujuan dari RTB ini menghindari interferensi antar simbol. RTB ini dihitung dari kontribusi transmitter, fiber, dan receiver. RT total lebih kecil dari batas maksimum sistem, itu 0,35 per bitrate. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Repo. Baik, selanjutnya ada hasil simulasi dan perancangan. Yang pertama itu ada jarak total. Jarak totalnya dari Telkom ke RS Santosa Kopo itu sekitar 2,33 km. Dan untuk PLB-nya 27,98 dB atau sistem layak secara daya. RTB mendekati 0 ns atau transmitter dan receiver optimal. Terus ada Q factor yaitu 7,13, minbernya 5,05 kali 10 min pangkat min 13 itu atau sinyal berkualitas tinggi. Selanjutnya di sini ada model perancangannya itu menggunakan Google Earth Pro ya kan. Bisa langsung aja ke slide selanjutnya. Selanjutnya menghitung jarak dengan Google Earth Pro. Jarak dari service
provider Telkom Kopo ke ODC di sekitar Rumah Sakit Santosa Kopo, Bandung adalah 2,25 km, dilanjutkan dari ODC ke ODP sejauh 0,05 km. Dan dari ODP ke Roset Pelanggan sepanjang 0,03 km. Nah, di sini ada perancangan sistem komunikasi optik dengan jarak yang didapat menggunakan opti sistem. Dari perancangan yang tadi, yaitu kan sistem komunikasi optik dengan jarak yang didapat, kita memiliki ada perancangan jarak, detektor, sama sumber. Nah, yang kita dapat hasilnya segini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Diko. Untuk selanjutnya yaitu BER Analyzer atau Bit Error Rate Analyzer. Dari nilai minimum BER yang didapat, yang diperoleh adalah 5,5113 kali 10 pangkat min 13, menunjukkan bahwa kualitas transmisi sangat baik, dengan tingkat kesalahan bit yang sangat kecil. Key factor tercatat sebesar 7,12879, yang juga menunjukkan kualitas sinyal cukup tinggi, karena nilai key factor di atas 6 umumnya sudah cukup untuk sistem komunikasi optik yang andal. A-high sebesar 0,00120519 dan thresholdnya sebesar 0,00103796, menunjukkan bahwa sinyal masih dalam kisaran ideal untuk proses deteksi di sisi penerima. Selanjutnya bisa ditunjukkan untuk key factornya yang didapat dari BER Analyzer yang sudah dari perancangan. Selanjutnya ada min BER-nya atau bit error rate. Lalu ada threshold. Lalu ada AI hake. Nilainya juga terlihat. Lalu selanjutnya optical power meter. Optical power meter menunjukkan nilai sebesar min 19,066 dBm, yang berarti sinyal yang diterima berada pada level daya yang sangat tinggi. Informasi ini sangat berguna untuk memastikan bahwa sinyal masih berada dalam rentang yang dapat diterima oleh perangkat penerima atau receiver. Selanjutnya bisa ditunjukkan nilai optical power meter ya, yang didapat sesuai. Lanjut. Lalu untuk BOQ-nya atau Bill of Quantity, di sini kita bisa mendapatkan jumlah total biaya-biayanya melalui perancangannya. Di sini kita mendapat komponen utamanya, yaitu kita ada transmitter, receiver, splitter, fiber, dan konektor. Lalu panjang kabelnya yang sesuai dari Google Earth Pro, kita sudah menghitung jarak yaitu 2,33 km. Lalu sini kita bisa menjumlahkan berdasarkan harga per unitnya. Total harganya yaitu 29.475.000. Lanjut. Bisa dilanjutkan oleh Saudara Erza. Untuk kesimpulan dari proyek kita ini, yang pertama jarak jaringan dari RS Sentosa adalah 2,33 km. Ini masih aman tanpa butuh regenerasi sinyal. Lalu daya yang diterima itu sebesar minus 19,066 dBm. Ini masih dalam batas sensitivitas receiver dan begitupun sinyal masih bisa diproses dengan baik dalam daya yang sebesar ini. Lalu untuk bernya sangat kecil, itu menunjukkan kualitas transmisinya tinggi dan errornya minim. Untuk key faktornya, untuk key faktor kita tinggi, itu menunjukkan bahwa sinyal bersih dan margin noise-nya aman. Lalu total biayanya estimasi sekitar 29.475.000. Itu udah termasuk alat aktif, kabel, splitter, konektor, dan instalasi. Untuk rest time budget, kita dari 0 NS, artinya bandwidth 3,5 GB per second, udah optimal banget kepake. Lalu untuk power link budget besar dan positif. Jadi karena power link-nya budgetnya besar dan positif, nunjukin sistem layak dari sisi daya transmisinya.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.